Bicara soal laporan ke polisi, belum lama ini 4 Jenderal TNI mendatangi Polda Metro Jaya soal rencana melaporkan influencer Ferry Irwandi. Ferry Irwandi disebut melakukan tindak pidana dari fakta yang ditemukan oleh patroli siber TNI. Langkah para Jenderal TNI ini pun disebut salah alamat. Lalu apa sebenarnya pidana yang dilakukan Ferry Irwandi dan apakah pihak TNI bisa memidanakan? Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Unjuk rasa masyarakat soal ketidakadilan reda, namun kegaduhannya belum reda. Buntut unjuk rasa yang dicoreng para perusuh berujung pada sejumlah orang ditangkap. Salah satunya adalah aktivis yang juga Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain. Tidak hanya gaduh soal penangkapan aktivis Del Pedro Marhain yang saat ini tengah menuai kegaduhan usai unjuk rasa adalah sosok influencer Ferry Irwandi. Ferry Irwandi rencananya dilaporkan pihak TNI karena diduga melakukan tindak pidana. Komandan Satuan Siber TNI Brigjen Juwinta Omboh Sembiring bersama 3 jenderal lain yakni Dan Puspom Maijen TNI Yusri Nuryanto, Kapuspen TNI Brigjen TNI Freddy Ardiansyah, dan Kababinkum TNI Laksda Farid Ma'ruf mendatangi Mapolda Metro Jaya Senin 8 September. Dan saat Siber TNI Brigjen Juwinta Omboh menyebut anak buahnya menemukan fakta Ferry Irwandi melakukan tindak pidana. Sejauh ini TNI tidak menyebut fakta pidana apa yang dilakukan Ferry Irwandi hingga berencana dilaporkan. Dalam diskusi di program Prime News CNN Indonesia TV, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Laksda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto menyebut pernyataan Ferry Irwandi soal rencana darurat militer bisa dilaporkan karena merupakan fitnah. Cenderung ke pencemaran nama baik militer ini. Di mana saya ambil 2 aja ya, saya ambil 2 fakta. Fakta tanggal 31, itu Pak Ferry bilang begini, darurat militer hari ini bisa kita cegah, terima kasih atas kerjasama. Nah, lalu satu lagi, tanggal 5 September, sama, darurat militer hari ini bisa kita cegah. Lah pertanyaannya, darurat militer, mana yang darurat militer yang dicegah? Apa ada darurat militer? Sementara itu, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai langkah TNI berencana melaporkan Ferry Irwandi adalah langkah yang salah alamat. Pertama, Usman menyebut pasal pencemaran nama baik tidak bisa dilaporkan oleh institusi negara. Berikutnya, TNI tidak bisa melaporkan proses pidana karena merupakan ranah polisi. Sekali lagi tidak tepat. Pertama, apa yang disampaikan oleh Ferry Irwandi melalui akun media sosial tentang darurat militer itu adalah bagian dari ekspresi yang sah. Itu adalah pendapatnya Ferry Irwandi. Kalau misalnya Pak Soleman Pontoh tidak setuju atau siapapun tidak setuju, sampaikan saja di dalam sebuah dialog. Kalau ada ketersinggungan itu bukanlah suatu fakta untuk membuat seseorang itu dipandang menyebabkan penghinaan atau pencemaran nama institusi. Karena institusi itu adalah entitas yang abstrak, dia tidak ada perasaan, dia tidak bisa merasakan ketersinggungan. Yang ada adalah ketersinggungan pribadi, orang per orang. Sementara itu, influencer Ferry Irwandi melalui akun Instagramnya @irwandiferry merespons langkah TNI yang berencana melaporkannya. Dalam pernyataannya, Ferry siap jika harus menjalani proses hukum dan tidak takut akan ancaman dari TNI. Kalau memang mau diproses hukum ya, ini kan negara hukum, kita jalani bersama. Tim Liputan CNN Indonesia.